Kita akan lanjut potongan ayat berikutnya. Alladzina amanu. Saya katakan sebelumnya bahwa ketika aku berbicara illah, maka sebenarnya kita tidak mampu untuk menanggulangi kerugian yang diakibatkan oleh kewujudan kita yang berasal dari tiada dan akhirnya menjadi ada. Dan itu menjadi hutang. Dan kita tidak mampu membayar hutang itu. Kecuali, yang pertama adalah iman. Beriman dulu. Karena iman adalah konsekuensi dari mithaq. Perjanjian terhadap Allah Subhanahu wa taala bahwa kita bersaksi bahwa Allah adalah Tuhan kita. Mungkin di antara kita akan berpikir, saya nggak ingat saya melakukan perjanjian itu. Saya nggak ingat saya melihat Allah. Saya nggak ingat saya berkumpul dengan Bani Adam yang lain. Dan kita semua sama-sama berbicara. Ya, kami bersaksi. Karena memang itu terjadi di umur pertama. Karena kita sekarang yang hidup di dunia ini hanya bisa mengingat sejauh jasad kita memandang. Kita nggak bisa men-trace balik ketika umur pertama itu. Karena kita nggak melihat Nabi Adam. Kita nggak melihat malaikat-malaikat yang berdiri, bersaksi, melihat persaksian kita sebagai manusia. Mungkin orang akan berpikir, saya nggak ingat saya melakukan perjanjian itu. Saya tidak mengingat bahwa saya melihat Allah. Dan Allah bertanya, bukankah aku ini Tuhanmu? Saya nggak melihat malaikat ada di sana dan menyaksikan persaksian kita. Saya nggak ingat bahwa kita berkumpul bersama sebagai Bani Adam dan melakukan perjanjian itu. Karena emang manusia itu lupa. Karena apa yang kita ingat tuh hanyalah sebatas di umur kedua ini saja. Kita hanya bisa mengingat ketika kita sudah menjadi manusia sebagaimana kita di dunia ini. Paling banter kita yang melihatnya kapan sih? Oh, ketika umur 2 tahun. Tapi kan nggak ada umur saat di belakang itu. Emang ada salah satu dari kita mengingat apa yang dia lakukan ketika dia di alam rahim. Tentu tidak bisa. Dan kalau melihat dalam rahim saja tidak bisa, maka bagaimana kita men-trace balik di zaman dimana kita belum menjadi manusia seperti sekarang ini? Bagaimana caranya? Tidak bisa. Dan itu Al-Quran mengatakan bahwa kita sudah mengambil persaksian supaya tiada satu di antara kita, manusia itu, lengah. Dan akhirnya lalai dari perjanjian itu. Allah mengambil perjanjian supaya ketika di akhirat itu diminta bagi pertanggungjawaban dan kita tidak dianggap lalai. Bahwa kita sudah mengambil perjanjian pada Allah dan akhirnya itu menyebabkan kita akhirnya mendapatkan kenikmatan dan atau siksaan. Maka melihat perjanjian ini terjadi itu hanya bisa dengan keimanan. Karena kita tidak bisa men-trace balik ke zaman itu. Kita hanya bisa mempercayai bahwa Rasulullah SAW itu memberitahukan itu satu hal yang hak gitu. Itu sebuah realitas. Ini bukan teori. Maka bagi seseorang untuk mendapatkan keuntungannya ketika di dunia ini, maka dia harus berlandaskan pada satu hal yang sifatnya realitas hak, bukan semata-mata filosofi semata itu. Itu hanyalah penalaran akal saja terhadap dunia ini seperti apa. Tapi sehebat-hebatnya seorang berfilsafat dan berpikir tentang bagaimana origin of man, bagaimana asal-usul manusia, dia tidak bisa lepas daripada alam dunia ini saja. Oh, permulaan manusia itu berasal dari air. Oh, berasal dari organisme tunggal. Akhirnya berkembang. Ya, akhirnya fisik saja. Tapi nggak bisa dilihat dari sebelum waktu itu ada. Dan kita bisa tahu itu karena kita dikabarkan. Dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Dengan wahyunya. Maka kita sebagai muslim kita membenarkan hal itu. Maka keimanan itu ada tasdikun bil qalbi, bil lisan, bil amal. Kita membenarkan dengan hati kita, dengan lisan dan akhirnya dengan amal. Kita membenarkan perjanjian itu terjadi. Dan karena kita terikat oleh perjanjian itu, maka kita harus berlaku baik sesuai dengan syariat. Apapun yang syariat anjurkan, maka itu ada kebaikan bagi diri kita. Walaupun dikatakan bahwa, oh,
babi itu haram karena ada cacingnya. Tapi kalaupun cacing itu hilang, itu tidak meninggalkan status keharaman itu. Jadi keharaman itu terjadi karena Allah memerintahkan demikian, bukan karena adanya cacing itu. Kalaupun ada cacingnya itu adalah hikmah. Tapi itu bukanlah unsur syariat. Karena kerugian sebenarnya itu terjadi di akhirat nanti. Jadi ini bukan soal menghalalkan yang haram. Bukan cuma soal menghalalkan makanan babi saja gitu. Kok kita nggak boleh minum khamar? Kok kita nggak boleh makan babi? Kita nggak boleh melakukan hubungan seksual di luar daripada pernikahan? Kok kita nggak boleh ini, nggak boleh itu? Karena memang bagi orang kafir, dunia ini adalah surga. Sedangkan bagi orang beriman, dunia ini adalah penjara. Penjara bagi hawa nafsunya. Bagi orang kafir, ya apa saja boleh. Siapa yang melarang? Apa saja itu bisa diperbuat gitu. Hukum itu bisa dialter, bisa diubah, bisa diganti sesuai dengan kehendaknya. Norma sosial masyarakat itu bisa berubah. Karena hanya yang ngeliatnya dunia ini saja. Dan kebaikan yang ada dalam dunia ini, ya hanya berlaku di sini saja. Jadi selama saya tidak merugikan orang lain, maka ya itu tidak apa-apa. Tapi kan kita tidak bisa seperti itu. Karena bukti dari keimanan kita harus ditunjukkan juga dengan amal kita. Maka syariat itu ditegakkan semampu kita. Karena kita sudah terikat perjanjian oleh Allah dan kita akan dimintai pertanggungjawabannya ketika di akhirat nanti. Maka setelah orang beriman, maka kita harus tahu apa itu mukallaf. Mukallaf adalah orang yang sudah akil balik. Dia sudah harus menerima beban syariat. Itu mukallaf. Nah, akhirnya mukallaf itu harus mengetahui apa yang halal baginya, apa yang sunnah baginya, apa yang mubah, apa yang makruh, apa yang haram. Apa yang halal berarti ketika dia melakukannya, dia mendapatkan pahala, dan ketika dia ditinggalkan, akhirnya mendapatkan dosa. Haram adalah kebalikan daripada hal itu. Maka ketika dia melihat status amal kita terikat oleh syariat. Dan di sini kita harus membuktikan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Islam mengajarkan jalan kehidupan bagi diri kita untuk keselamatan diri kita di akhirat juga. Utamanya ada di akhirat. Tapi syariat itu juga menjamin keberlangsungan jiwa manusia di dunia. Maka itu kita tidak bisa membunuh orang tanpa kebenaran. Barang siapa yang membunuh satu orang tanpa alasan yang dapat dibenarkan, maka seakan-akan dia membunuh seluruh manusia. Perbandingan itu ada supaya kita memandang bahwa nyawa itu sangat berharga. Dan itu adalah penjaminan bagi diri kita untuk hidup dengan keamanan.